Shalom, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Hari. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua dimanapun berada. Damai dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Di sepanjang malam Tuhan telah memberkati dan melindungi kami. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Pada pagi hari ini kami rindu untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapi setiap kami dan berbicaralah. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 12 sampai dengan 13 yang akan dibacakan oleh adik Christopher Bayu, Jemaat Pra-Remaja GKJ Condong Catur. Yuk, silahkan dihitung. Bacaan pagi hari ini diambil dari Matius 6 ayat 12 sampai 13 yang demikian. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek itu untuk pembacaan firman-Nya, dan Mbak Fanya yang telah mempersiapkan untuk renungan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, tema renungan kita bulan ini adalah pengampunan yang memulihkan, dan subtema dari renungan pagi ini adalah melepaskan pengampunan. Setiap orang butuh dimaafkan dan memaafkan. Lebih dalam lagi, setiap orang butuh diampuni dan mengampuni. Karena tidak seorang pun di dunia ini yang kalis terhadap lupa, hilaf, dan salah. Mengapa kita tidak bisa tidur? Bisa jadi karena kita terlalu memikirkan cara membalas dendam kepada orang lain. Atau mengapa kita suka marah-marah? Bisa jadi karena terus-menerus memikirkan kata-kata orang lain yang menyakitkan. Atau mengapa kita tidak mau makan? Mungkin karena terlalu memikirkan tindakan orang lain kepada kita. Pada akhirnya kita sendiri yang rugi. Maka lepaskanlah. Dalam rangkaian doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid, terdapat kalimat yang luar biasa indah. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalimat ini bukan berarti bahwa Tuhan akan mengampuni seseorang jika orang itu mau mengampuni orang lain. Tetapi maksudnya bahwa setiap orang diajak untuk menghayati kehidupannya yang tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Oleh sebab itu, di hadapan Tuhan, ia harus mengakui itu dan mohon pengampunan. Hal ini pun mendorong seseorang untuk memandang orang lain juga dapat melakukan kesalahan kepadanya, sehingga sudah selayaknya lah ia mau menerima dan mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ketika kita mau melepaskan pengampunan bagi orang lain, kita akan merasa lega dan tidak terbeban lagi. Dapat tidur nyenyak, makan terasa enak,
hati terasa damai, sukacita menjadi penuh saat kita tidak lagi terus-teruskan memikirkan kesalahan orang lain kepada kita. Jadi lepaskanlah. Setiap ajaran agama pun mengajarkan bahwa cinta kasih dan pengampunan adalah hal-hal yang penting yang menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di dalam Matius 5 ayat 44. Atau dalam Matius 18 ayat 22, kita diperintahkan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita sampai 70 kali, 7 kali. Kita yang telah disakiti dan dilukai justru diperintahkan untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Tentu ini sangatlah tidak mudah. Ada cukup banyak orang percaya berpendapat bahwa mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain adalah sebuah pilihan. Kita bisa memilih untuk mengasihi dan mengampuni atau tidak mengasihi dan tidak mengampuni. Juga tidak sedikit yang menganggap sepele arti kata sebuah pengampunan. Padahal mengampuni adalah perintah Tuhan yang tidak boleh dilanggar dan ditawar. Sebagai orang percaya, mengampuni kesalahan orang lain seharusnya menjadi hal yang mudah dilakukan. Mengapa? Karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan terlebih dahulu. Mengampuni berarti membebaskan, tidak lagi menuntut balas, menghapuskan dan tidak mengingat-ingat kesalahan. Mengampuni berarti juga membuang jauh-jauh, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Berkat terbesar ketika kita mengampuni orang lain adalah Tuhan akan mengampuni dosa kita. Namun, jika kita tidak mengampuni, Tuhan pun tidak akan mengampuni kita. Adapun dampak lain dari pengampunan adalah mendatangkan kuasa kesembuhan ataupun doa-doa yang kita naikkan akan didengar dan dijawab oleh Tuhan. Ingatlah, jangan menunda untuk melepaskan pengampunan bagi orang lain. Karena jika kita tidak mengampuni, maka Bapa yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Pengampunan bukanlah tindakan sesekali, karena pengampunan adalah sikap yang harus selalu kita lakukan. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita akhiri renungan kita pagi hari ini dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Kami rindu memiliki hati seperti Engkau, agar kami dapat hidup jauh dari rasa kecewa dan bahkan mudah mengampuni kesalahan orang. Ajar kami untuk senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan sampai bertemu kembali.